Saya kadang ada yang nanya, Bib, cara ilmu ikhlas itu bagaimana sih biar kita ikhlas, Bib? Saya jawab nggak pakai dalil. Mau denger nggak? Kalau lu ke kamar mandi buang hajat, lu nggak tengok, berarti lu ciri-ciri orang yang ikhlas. Betul nggak? Saya lagi bingung, kenapa sih orang lagi buang hajat lu tengok? Kenapa? Sayang, mau balir. Ya Allah, ya burger gue, ya pizza gue, ya spaghetti. Begitu. Kenapa sih dilihatnya? Habis Bib bunyi pertamanya itu lo keren, Bib. Lu mana ada cabenya, ada kangkung. Di ngapain sih lo diliatin buat apaan? Ini yang dikatakan seseorang itu kadang punya keikhlasan tapi nggak sadar kalau dirinya tuh nggak ikhlas. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat, pipis elu beda gak kita dengan Nabi? Pak, Bapak, cinta katanya tadi sama ibu. Pernah minum pipis ibu? Amit Habib mah. Begitu minum mulut lodoh. Beda nggak kita dengan Nabi? Itu yang keberapa? Yang keempat, Nabi betul manusia. Saat Nabi makan pasti harus buang kotoran. Kotoran Nabi dibuang, yang tahu cuma caranya Nabi. Dan tahu cara ngebuangnya. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotorannya Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele aja ngelepet. Lele kagak doyan. Sama kita sama Nabi. Nabi ini penuh dengan keberkahan. Satu waktu Nabi tidur sebelum duhur. Ini sunnah, makanya kita kalau tidur sebelum duhur sunnah. Satu waktunya Nabi bajunya terangkat, keringatnya Nabi netes. Saudaranya Nabi ambil botol ditadangin, netes sedikit sampai setengah botol. Begitu setengah botol Nabi bangun, diambil botolnya, ditanya sama Nabi, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Kenapa dimasukin ke botol? Iya ya Rasulullah, aku ingin jadikan buat wewangian. Dengerin, saya kasih satu petuah, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, kalian dikawal, bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita masih kasih sadar, satu syaraf aja Allah copotin, gila kita, gak ada lagi orang hormatin kita. Wallahi gak ada orang bakal gak hormatin kita. Bib, apa Bib hukumannya orang yang meninggalkan salat? Di alam kubur apa yang ia dapatkan? Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Kenal Sujaul Aqra? Udah kenal belum? Ya udah tinggalin sholat ntar kenalan. Namanya Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah, gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat. Satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, Assalamu alayka ya ahlan nar. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya.
dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra, lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur, jasad kita hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan main-main sama salat. Kalau dulu Nabi SAW, saya mau tanya di sini, kalau mau salat pernah nggak diludahin? Pernah? Orang mau jalan ke masjid diludahin, pernah? Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakannya dan sudah merasakannya. Kita saat lagi sujud nggak pernah lagi namanya kotoran menimpa kepala kita. Nabi SAW sudah menerimanya. Nabi SAW setelah daripada acara majlis ta'lim, keluar dari tempat majlisnya dilempari kotoran, dilempari batu sampai gigi rahangnya belakang pecah. Nabi SAW telah merasakannya. Di dalam satu riwayat, tatkala Nabi SAW dalam keadaan saat menjadi imam, Sayyidina Umar bin Khattab persis ada di belakang Rasulullah SAW. Tatkala dalam keadaan rukuknya, di dalam rukuk terdengar daripada suara gemertak. Daripada i'tidalnya mendengar lagi suara seperti gemertak sampai ke sujud, sampai selesai. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala ditanyakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Aku mendengar ada suatu bunyi daripada jasadmu seperti tulang yang beradu dengan tulang, ya Rasulullah." "Oh iya, wahai Umar, apakah engkau mendengarnya?" "Ya, ini yang membuatku ada suara daripada tubuhku." Begitu diangkat daripada kainnya Nabi SAW, dibuka daripada ganjalan perutnya, satu batu yang keluar daripada kain Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar menangis karena tahu di zaman saat itu ahli Arab, tatkala dia tidak makan satu hari, satu batu yang mengganjal daripada perutnya. Satu batu keluar daripada kain Nabi, dua batu keluar, tiga batu, sampai pada 7 batu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah 7 hari engkau tidak makan, sudah 7 hari engkau tidak melakukan ma'asupan untuk jasmanimu. Mengapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak minta mengirimkan makanan kepadamu?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Biarkan wahai Umar, aku ingin merasakan bagaimana laparnya tatkala 7 hari aku tidak makan. Aku ingin merasakan kelaparan umatku di akhir zaman kelak." Nabi Muhammad SAW, kita sampai detik ini 7 hari 7 malam gak pernah kita gak makan. Sehari minimal 3 kali pasti kita makan. Kenapa kita tidak pernah berpuasa selama 7 hari 7 malam? Karena Nabi SAW telah menalangi daripada apa yang telah akan disiksa kepada kita. Beban umat dipikul oleh Nabi. Kita mikul keluarga sendiri, kita nggak sanggup. Nabi mikul umat Nabi sampai yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun, kalian buat acara seperti ini tiap hari selama 1 bulan, belum membalas budi baginda Nabi Muhammad SAW. Harta kalian habis untuk merayakan maulid Nabi, tidak membalas budi daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini harus dijalankan? Kenapa ini harus maulid kita selenggarakan? Kita harus mengingat Nabi SAW. Kalau boleh jujur, saya mau jam-jam saya cuma buat mengingat kepada Allah dan Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang pantas yang ada di pikiran kita. Karena Allah yang pantas ada di pikiran kita. Gak pantas orang tua, gak pantas anak, gak pantas suami, gak pantas istri ada di dalam pikiran. Pantasnya cuma Allah dan Nabi. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi SAW. Kita sebagai umat selamat. Bayang gak tuh kita? Jadi untuk apa? Di luar sana ada yang mengatakan, untuk apa Bib kita merayakan maulid?
Jangan usah berlebihan lah mengagungkan dan memuliakan Nabi. Yang kayak gini perlu dijawab nggak? Ini ada pertanyaan gini perlu dijawab apa enggak? Kalau ada yang bertanya, untuk apa kita memuliakan Nabi? Untuk apa kita mengagungkan Nabi? Jawabannya sama, simple. Tanyakan, yang duluan ngagungin dan memuliakan Nabi siapa? Umat atau Allah? Allah. Wa innaka la'ala khuluqin laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Ini adalah firman Allah yang mengagungkan Allah, yang memuliakan Allah, yang mengangkat Allah, dan namanya berdampingan dengan nama Allah. Jadi jangan salahkan kami mengagungkan Nabi, kita memuliakan Nabi, karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya udah cukup, gak usah lagi dong. Cukup Allah telah mengagungkan dan memuliakan Nabi. Ingat, Nabi SAW telah dimuliakan oleh Allah, telah diagungkan oleh Allah. Kita hamba Allah yang penuh dengan dosa. Karena kami ingin dimuliakan oleh Allah, karena kami ingin diagungkan oleh Allah, maka itu kami memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang kita, segitu bencinya kah dengan Nabi? Segitu kotornya kah hati kalian kepada Nabi? Kita nggak tahu salat kalau bukan karena pengajaran dari Nabi. Kita nggak tahu baca Quran kalau bukan itu datangnya dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jangan terlalu sinis kepada Nabi SAW. Jangan. Nabi itu buat umat. Sampai Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat ummati, ummati, ummati. Ini yang diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak keluarganya, ya binti, ya waladi, ya ammi, ya hali. Enggak, bukan paman, bukan ibu, bukan bapak, bukan anak. Yang diingat umat. Ummati, ummati, ummati. Kita pernah jawab panggilan Nabi? Pernah satu kali kita jawab labbaik ya Rasulullah? Pernah? Nabi enggak harap jawaban dari kita, tapi Nabi berharap kepada Allah kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak, seorang wanita satu helai rambutnya itu bisa memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya. Satu helai rambutnya perempuan, terpandang orang bukan mahramnya, satu helai rambut itu masukkan 4 laki-laki di dalam hidupnya. Yang pertama ayahnya, yang kedua pamannya, paman, baik itu dari ibu, baik itu dari bapak. Yang ketiga siapa? Suaminya. Yang keempat putranya. Ini makanya hati-hati, kerudungnya dipakai ya. Lagi nyapu tetap cantik kok. Tetap lebih baik cantik di hadapan Allah daripada harus cantik di hadapan manusia. Sedangkan seseorang tersebut kecantikannya membawa celaka dirinya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini?" Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih, berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan Rasul tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam surganya Allah. Wajahnya Nabi
membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama. Pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha. Sekarang kau tinggalkan aku. Malu Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah. Malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Ibu bapak pernah dengar yang namanya Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Kenal? Lu kenal di mana lu? Akhirnya ratusan tahun yang lalu. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Yang kita dengar Abu Nawas ini banyak akalnya. Betul nggak? Setiap ada masalah ada jalan keluar. Setiap masalah ada jalan keluar. Ini ilham dari Allah. Tahu nggak pekerjaannya Abu Nawas? Baina maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini Abu Nawas doanya begitu. Nah kita tiba-tiba ya Allah masuk surga. Tuh kata malaikat, ih banyak tingkah lo. Betul nggak? Betul nggak? Alhamdulillah Pak, di rukun ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya tuh, di dalam salat wajib ada sunnah Nabi nggak? Ada nggak? Saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima oleh Allah. Hakul yakin karena di dalamnya kita menjalankan sunnah Nabi. Karena sesuatu sunnah pasti akan diterima oleh Allah, dan itu akan dijadikan satu ganjaran pengamalan amaliyah dan dijadikan rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau di dalam sholat ada sunnah, jalanin, jangan dikurang-kurangin. Ibaratnya kalau kita lagi sholat 5 waktu tanpa adanya sunnah, pakai baju tapi nggak pakai celana. Paham nggak? Jalan deh kondangan begitu, mau nggak? Pakai baju nggak pakai celana. Lengkapin sunnah. Kenapa? Karena harapan kita sholat kita diterima oleh Allah berkah daripada sunnah yang dijalankan, daripada Nabi Yuna Muhammad